Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ke-1, materi yang akan dibahas yaitu mengenai konsep interoperabilitas dan sistem terdistribusi. Jaringan komputer merupakan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Nah, untuk membangun sebuah jaringan komputer yang baik pada sebuah perusahaan harus memiliki kemampuan untuk mendukung berbagai jenis komponen jaringan, baik dari segi hardware maupun software dari berbagai vendor. Untuk mendukung kemampuan tersebut, ada kendala utama yang harus kita perhatikan. Yang pertama, masalah heterogenitas dan interoperabilitas. Yang kedua, perlunya acuan atau referensi bagi jaringan dan arsitektur jaringan yang memenuhi suatu persyaratan spesifikasi tertentu. Jaringan komputer dapat mendukung beberapa konsep. Di sini terlihat ada 7 konsep. Yang pertama ada open system, yang kedua ada scalability, yang ketiga ada connectivity, yang keempat ada interoperability, yang kelima ada ease of implementation, yang keenam ada ease of modification, yang terakhir ada reliability. Nah, untuk open system yang pertama, di sini merupakan suatu sistem jaringan yang memiliki spesifikasi elemen-elemen yang didukung oleh berbagai vendor agar tercipta saling kompatibel antar komponen untuk membangun suatu jaringan. Itu yang pertama, ada open system. Yang kedua, ada scalability, dapat tumbuh dan berkembang mengikuti kebutuhan dan teknologi yang tersedia, ditinjau dari fisik jaringan maupun aplikasinya. Yang ketiga, ada connectivity atau interconnectivity. Di sini, segala sesuatu yang berkaitan dengan transportasi informasi di antara komputer-komputer, baik yang meliputi media fisik, mekanisme pengemasan data, dan juga routing di antara peralatan jaringan, baik dari titik awal maupun titik tujuan, atau sampai mencapai titik tujuan. Nah, yang keempat ada interoperability, di mana di sini adalah suatu metode yang digunakan agar data dapat saling dikenali antar komputer, ya. Sebagai contoh, di sini perbedaan sistem operasi maupun bahasa-bahasanya. Nah, salah satu bentuk dari interoperability di sini yaitu interoperability government. Interoperability government di sini merupakan pemerintahan secara elektronik. Saat ini sudah menjadi salah satu kebutuhan utama ya bagi pemerintahan government ini. Terus manfaat apa aja sih yang dapat diberikan gitu kan ya. Nah, yang pertama dapat meningkatkan efisiensi kinerja ya dan juga bagi layanan pemerintahan. Yang kedua, dapat meningkatkan transparansi pemerintahan. Terus yang ketiga, dapat membantu pemerintah dalam menentukan kebijakan. Dan yang keempat, yaitu memudahkan pencarian informasi baik untuk pemerintah maupun masyarakat. Terus yang kelima, ada ease of implementation. Berarti berhubungan dengan implementasinya, yaitu mudah dalam menyelesaikan masalah, ya, mudah dalam instalasi serta dalam mengkonfigurasi.
Yang keenam, ada ease of modification, berarti memodifikasi. Mudah dilakukan modifikasi sesuai dengan tuntutan atau perkembangan teknologi yang lebih baru. Yang terakhir ada reliability, berarti menyediakan fasilitas error deteksi ya dan error recovery. Bagian ini tadi sudah dijelaskan ya, slide yang ini, yang interoperability. Tadi contohnya yang interoperabilitas e-government, ya, pemerintahan secara elektronik. Terus ini tadi manfaat juga tadi sudah dijelaskan. Tadi yang pertama, dapat meningkatkan efisiensi kinerja dan layanan pemerintahan, terus meningkatkan transparansi pemerintahan, membantu pemerintah dalam menentukan kebijakannya, terus yang terakhir yaitu memudahkan pencarian informasi. Selanjutnya, contoh aplikasi layanan pemerintahan. Yang pertama ada registrasi ya. Contohnya yaitu sistem untuk pendaftaran wajib pajak secara online. Jadi melalui sistem ini, masyarakat dapat mengetahui persyaratan apa aja sih yang diperlukan untuk menjadi wajib pajak. Terus bagaimana cara melakukan pendaftaran secara online-nya. Dengan adanya sistem ini juga dapat mempercepat kinerja pegawai dan juga memperkecil peluang kesalahan ya. Untuk pendaftarannya atau untuk websitenya bisa dilihat di sini ada elrek.pajak.go.id. Contoh yang kedua ada iKTP atau elektronik KTP. iKTP ini wajib ya dimiliki oleh warga negara Indonesia. iKTP ini sebagai identitas diri ya, identitas diri tunggal. Di iKTP ini juga terdapat nomor induk kependudukan. Nah, diharapkan iKTP ini menjadi identitas tunggal dan tidak dapat dipalsukan atau digandakan. Dan nantinya juga dapat digunakan sebagai kartu suara pada pemilu atau pilkada. Contoh selanjutnya dari aplikasi layanan pemerintahan yaitu ada e-procurement. Nah, e-procurement ini merupakan proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi atau TIK. Nah, lembaga kebijakan pengadaan barang ini menggunakan aplikasi TIK untuk e-tendering, e-purchasing, dan e-audit. Nah, melalui website www.lkpp.go.id. Contoh yang keempat, ada KPK Westel, merupakan fasilitas dari KPK dalam rangka menarik partisipasi masyarakat untuk turut memberantas korupsi di lingkungan. Nah, pada sistem ini, seseorang dapat melaporkan tindak korupsi yang diketahui melalui website kws.kpk.go.id. Contoh yang kelima ada SISNI. Sistem ini dikembangkan untuk membantu pembuatan Standar Nasional Indonesia atau SNI dan juga memfasilitasi e-balloting. Untuk
Penggunaannya, ya, penggunaan sistem ini bisa melalui web sisni.bsn.go.id. Konsep kompatibilitas yaitu kecocokan antara satu sistem dengan sistem lainnya. Kecocokan di sini dapat saja berfokus pada struktur dan jenis data, dan juga bahasa pemrograman yang digunakan, atau hal-hal lain yang disepakati para pengembang sistem. Nah, pada gambar ya, kita lihat di sini bahwa sistem A dapat berkomunikasi dengan sistem B. Dan sistem C juga dapat berkomunikasi dengan sistem D. Namun, antara sistem A dengan sistem C atau sistem A dengan sistem D tidak dapat berkomunikasi. Kompatibilitas tidak dapat menjamin bahwa setiap sistem dapat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sistem lainnya. Konsep interoperabilitas. Setiap sistem diharapkan dapat memanfaatkan data milik sistem lain secara opsional. Jika kita perhatikan pada gambar di sini bahwa ya terlihat bahwa yang memungkinkan terjadinya hal tersebut adalah standar interoperabilitas. Pada sistem A, B, C maupun D memasukkan standar operabilitas sebagai bagian dari sistem. Hal ini sangat berbeda dengan konsep kompatibilitas. Tentu saja ya, penggunaan teknik interoperabilitas akan lebih mudah diimplementasikan, terutama untuk pengembangan sistem TIC baru. Teknik interoperabilitas akan memberikan efek positif dalam jangka panjang. Interoperabilitas memungkinkan suatu sistem untuk memanfaatkan data yang dimiliki oleh sistem lainnya. Nah, ada 5 fokus pengembangan interoperabilitas sistem pemerintahan. Yang pertama ada G2B, G2ORG, G2C, G2G, dan G2OG. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Ya, untuk negara Indonesia ada pemerintahan ya dari lembaga X ke lembaga Y. Ya, bisa kita lihat di sini apa sih G2G ini gitu kan ya. Pengembangan interoperabilitas yang berfokus pada membangun jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan lainnya. Nah, hal ini termasuk sistem pemerintahan yang berasal dari lembaga yang sama, baik lembaga yang sama, lembaga yang berbeda, atau antara pemerintah dengan pemerintah daerah. Terus kita bisa lihat lagi ke sini, dari pemerintah ya ke bisnis dan industri menggunakan G2B. Apa sih G2B? Ya. Di sini pembangunan interoperabilitas yang berfokus pada membangun jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dikembangkan oleh dunia bisnis dan industri, atau yang berhubungan dengan dunia bisnis dan industri. Nah, pengembangan ini difokuskan untuk mempermudah dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah untuk kalangan bisnis dan industri. Itu yang dimaksud dengan G2B. Kita lihat lagi di sini pemerintah ke organisasi yaitu G2ORG.
Ya, G2ORG. Jadi pengembangan interoperabilitas yang berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintah dengan sistem yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah. Kalau tadi kan sistem yang dikembangkan yang berhubungan dengan dunia bisnis industri. Kalau yang selanjutnya yang tadi organisasi berarti yang membangun jalur komunikasi digital antara sistem pemerintah dengan sistem yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah. Itu perbedaannya. Yang selanjutnya ada pemerintah ke masyarakat, G2C. Ya. Di sini pengembangan yang berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dibangun oleh masyarakat, atau antara sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan lainnya untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Nah, dari negara Indonesia ke negara lain di sini menggunakan G2OG ya. G2OG. Apa sih G2OG? Nah, pengembangan yang berfokus pada pengembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan di suatu negara dengan sistem pemerintahan di negara lain. Ya, tadi sudah dijelaskan bahwa fokus pengembangan interoperabilitas ya ada 5. Tadi yang pertama ada G2B atau Government to Business, berarti yang berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dikembangkan atau yang berhubungan dengan dunia bisnis dan industri. Terus tadi juga sudah jelaskan ada G2ORG atau Government to Organization ya yang berfokus pada pengembangan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintah dengan sistem yang dikembangkan oleh organisasi non-pemerintah. Bagian ini juga sudah dijelaskan ya untuk G2C tadi Government to Citizen ya yang berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem yang dibangun oleh masyarakat. Terus G2G Government to Government berarti yang berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan dengan sistem pemerintahan lainnya. Ya. Yang terakhir yaitu G2OG ya atau Government to Other Government yang berfokus pada pembangunan jalur komunikasi digital antara sistem pemerintahan di suatu negara dengan pemerintahan di negara lain. Sistem terdistribusi. Di sini ada 3. Yang pertama, sistem terdistribusi ini sebuah sistem yang komponennya berada pada jaringan komputer. Komponen tersebut saling berkomunikasi dan melakukan koordinasi hanya dengan mengirimkan pesan. Yaitu yang pertama. Terus yang kedua, ya. Sistem terdistribusi ini terdiri dari sekumpulan komputer yang terhubung dalam jaringan komputer dan dilengkapi dengan software sistem terdistribusi. Nah, yang ketiga, software sistem terdistribusi dapat mengkoordinir aktivitas dari masing-masing komputer dan melakukan pertukaran sumber daya sistem hardware, software, dan data. Sistem terdistribusi dibutuhkan dengan beberapa alasan. Di sini yang pertama ada performance,
Ya, sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih baik daripada komputer yang terpusat. Yang kedua, distribution. Banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Contohnya aplikasi perbankan dan komersial. Yang ketiga ada reliability. Ya, jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja dari sistem secara keseluruhan. Yang keempat ada incremental growth. Mesin baru dapat ditambahkan jika kebutuhan prosesnya meningkat. Terus yang kelima ada sharing data atau research. Ya, segala hal yang dapat digunakan bersama-sama dalam jaringan komputer. Meliputi apa aja? Di sini ada hardware dan juga software. Contohnya untuk hardware berarti ada disk, printer, dan scanner. Kalau software berarti basis data, berkas, dan objek data. Yang keenam ada communication, berarti yang berhubungan dengan fasilitas komunikasi antar manusia. Contoh dari sistem terdistribusi. Yang pertama ada internet. Internet atau interconnected network, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan antara komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia yang berkomunikasi dengan media IP sebagai protokol. Bisa kita lihat pada gambar di sini ya. Ada desktop komputer, terus ada servernya dan juga ada network linknya. Contoh yang kedua yaitu intranet. Nah, sebuah jaringan internal yang dibangun menggunakan teknologi internet atau jaringan yang teradministrasi secara lokal dan terhubung ke internet melalui firewall yang menyediakan layanan internal dan juga eksternal. Bisa kita lihat untuk penggambaran dari intranet ya. Nah, apa sih yang membedakan antara intranet dan internet? Ya, perbedaannya yaitu dari sisi penggunaannya. Aplikasi dan informasi dari intranet ditujukan hanya untuk lokal atau untuk perusahaan itu sendiri, sedangkan kalau internet untuk kalangan umum atau mendunia. Itu perbedaan dari intranet dan internet. Selanjutnya ada sistem terdistribusi multimedia. Biasanya digunakan pada infrastruktur internet. Nah, karakteristiknya di sini sebuah data yang heterogen dan memerlukan sinkronisasi secara real time. Artinya, untuk penggunaannya ya, secara real time berarti untuk penggunaannya bisa secara langsung di saat itu juga. Contohnya di sini ada video, audio, teks multicast. Untuk video berarti kita contohnya video conference ya. Jadi pada saat itu juga bisa tatap muka langsung juga dan yang lainnya. Mobile dan sistem komputasi ubiquitous. Yang pertama adalah mobile.
Mobile di sini berarti sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan setiap pemakai melakukan mobilitas dengan perlengkapan PDA atau asisten digital perusahaan, baik pada telepon genggam ataupun seluler. Untuk resource yang di-share ada frekuensi radio, waktu transmisi dalam satu frekuensi, dan juga gerakan atau bergerak. Terus untuk sistem komputasi ubiquitous sendiri, di mana penggunanya secara terus-menerus dapat berinteraksi dengan jaringan wireless komputer. Bisa kita lihat pada gambar di sini ya. Ini untuk penggambarannya. Slide yang terakhir ada World Wide Web atau biasa sering disebut dengan WWW. Ya, merupakan kumpulan web server dari seluruh dunia yang berfungsi menyediakan data dan juga informasi untuk dapat digunakan secara bersama. Nah, sering juga digunakan dalam menuliskan alamat website di internet. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Ini untuk contoh dari penggunaan World Wide Web. Terima kasih. Baik, untuk video pembelajaran pertemuan pertama sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.